Kedengaran sih kok. Kedengeran ya? Paling ini aku share screen dulu, sebentar. Nah, harusnya yang ini. Paling aku perkenalin dulu aja ya. Ini kan karena pertemuan pertama aku ucapin dulu selamat datang di kelas PPTI 8. Bentar ya. PPTI 8 buat matkul multimedia system. Nah, di sini aku Hubert Michael Sanyoto, inisial aku HS192 sebagai asisten kalian. Di sini aku temenin juga sama Kimberly Atalia, itu KA21. Nah, paling multimedia system tuh apa sih? Itu matkul apa ya? Itu tuh bisa bilang kalian itu bakal membuat sebuah aplikasi yang interaktif, yang tampilannya bagus. Terus di sini tuh kalian bakal pakai kreativitas kalian sama skill code kalian. Code-nya simple sih, nggak bakal serumit kalau harus bikin coding biasa. Paling di situ sih. Nah, di sini aplikasi yang digunakan apa? Yang kalian gunakan adalah Adobe Animate 2020. Ini sambil aku buka ya ini. Nah, paling ada pertanyaan yang paling sering tanyain adalah kalau misalkan versinya di bawahnya 2020 boleh atau enggak? Jawabannya enggak ya. Versinya harus 2020. Kenapa? Karena ada fitur yang di versi bawah itu enggak ada. Jadi kira-kira kayak gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Untuk download aplikasinya gimana kok? Buat download, coba kalian cari itu ya, cari sendiri ya. Harusnya masih banyak tuh yang di internet tuh banyak. Aku tanya dulu, kalian ada nggak email dari yang Cloudshift? Ada nggak? Setahu kalau mahasiswa yang dapat multimedia system itu dia bakal dapat kayak akun Cloudshift gitu. Kurang tahu kok. Kurang tahu ya. Oke deh. Palingan aku mulai dulu ya buat yang kelasnya ini. Nah, ini tampilan utamanya. Di sini itu biasanya ada dua. Pertama buat yang home, itu yang utama, yang pernah kalian bikin. Terus di sini ada learn. Nah, di sini kalian bisa belajar-belajar buat make fitur-fiturnya. Cuma di sini bakal agak beda ya sama yang kita bakal pelajarin. Nah, paling di sini kita kalau mau bikin baru itu kita pakai yang create new. Nah, ya, di sini ada banyak pilihan. Ada karakter animation itu buat kalau mau bikin karakter yang bisa gerak-gerak. Sosial itu harusnya buat sosial media. Game, jadi kalau misalnya kita mau bikin game, di sini di web, di sini buat yang HP. Edukasi itu harusnya buat bikin, buat materi pembelajaran. Ad buat advertisement. Web berarti kita bikin website. Nah, palingan yang kita pakai itu adalah yang advance, yang ini. Terus di sini ada banyak pilihan, R for desktop, R for iOS, ActionScript, sama HTML Canvas. Yang bakal kita pilih itu adalah yang HTML5 Canvas. Kenapa? Karena ActionScript sama HTML. Karena di sini biasanya yang dipakai itu adalah dua. Pertama ActionScript, satu lagi adalah HTML5 Canvas. Yang HTML5 Canvas itu berarti kita bakal bikin layaknya kayak kita bikin website. Kalau ActionScript itu khusus, script yang khusus dipakai buat yang animate. Biasanya kalau animate itu lebih ngembangin bagian sini, jadi berarti yang ini. Cuman ya kita pakainya adalah yang HTML5 Canvas. Kalian kita tahu tentang bikin web gitulah.
Nah, dari HTML Compose ini kita bisa ngatur. Ini ukuran tingginya, ini ukuran lebarnya, ini tingginya. Terus di unit itu, ini tuh satuannya. Ada pakai inci, poin, sentimeter, milimeter, sama pixel. Terus satu lagi ini frame rate. Frame rate itu buat apa? Kalau misalkan kalian sering main game, pasti kalian sering denger namanya FPS. Paling FPS yang paling kalian suka kalau bisa setinggi mungkin kan. Misalkan kalian mau game yang kelihatan lebih smooth itu 120 kayak gitu. Nah, tapi frame rate sendiri itu buat apa? Di situ indikasiin berapa frame yang ada selama 1 detik. Kalau misalnya kita kasih 24, berarti selama 1 detik itu bakal ada 24 frame. Kita bisa ganti misalkan aku mau jadi 30 lah ya, 30 frame rate. Nah, palingan itu buat yang kita mau bikin. Kalau kita mau udah, tinggal create aja. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Aman ya? Nah, palingan kita create dulu. Nah, di sini itu, ini adalah workspace kita. Workspace itu berarti kayak istilahnya tempat kerja kita. Kayak misalkan kita punya meja, nah itu kita tempat ngatur buat peralatan-peralatan kita. Nah, di sini itu secara default itu kalian nggak bakal tampil seperti ini. Harusnya awalnya itu bakal kayak gini. Nah, cuman kalian kadang, kalau misalkan kalian udah pernah pakai yang dulu dan terbiasa, itu kalian bisa ganti tempat kerja kalian. Istilahnya workspace ya di sini. Nah, workspace itu gantinya itu pakai tool yang ada di ujung kanan ini, yang workspaces. Nah, kalau aku sendiri itu aku bakal pakainya yang essentials. Itu simple sama dia itu lengkap bandingin yang lainnya. Lainnya tuh kayak spesialisasi juga. Ke animator bakal kayak gini. Lalu kalau pakai basic bakal kayak gini. Ya kan ini toolnya dikit banget kan di sini. Nah, kalau essential tuh dia relatif lebih lengkap dan nggak terlalu banyak tool-tool yang bakal yang tampil gitu. Nah, ini paling buat workspace-nya. Terus aku bakal jelasin tentang spesifik-spesifiknya. Nah, ini aku riset dulu. Nah, tentang ini apa? Di sini itu stage kalian, tempat buat membuat proyek kalian. Jadi misalkan kalian mau nambahin shape, mau nambahin image, itu bakal masuk di sini semua. Terus di sini itu bisa diatur, misalkan kalau aku jauh dari sini, terus kalian mau tengahin, itu bisa pakai center stage. Lalu bisa diputar kayak gini. Ini rotation tool. Terus di sini yang penting lagi itu bisa di zoom in sama zoom out yang ini. Jadi misalkan kalian mau 200 dari tambah deket, terus kalian mau misalkan yang fit window buat tempatin kayak gini. Dari ini aku close dulu, aku pakai yang pertama tuh aja, yang ini. Nah, terus di sini itu atas sini itu menu bar kalian. Ada file, edit, view, insert, dan lain-lainnya. Paling ini aku jelasin sambil jalan aja ya, buat yang ini. Terus di sini ada properties, itu dia tuh ngasih tahu detail tentang benda kalian. Misalkan di stage itu bakal masuknya ke yang dock. Kalau misalkan kalian bikin objek, itu dia bakal tampil di objek. Kalau pakai frame, itu bakal tampil di frame sendiri. Nah, terus di sini yang kiri, di bagian kiri ini itu toolbar-nya. Di sini tuh isinya tool-tool yang bisa kalian pakai. Terus yang bagian bawah ini timeline. Isinya adalah banyak
berbagai frame. Nah, frame sendiri itu apa? Frame itu di sini itu ada dua tipe. Pertama, frame biasa, bentar. Notepad. Bentar, ini. Nah, di timeline itu dia bakal memiliki frame. Frame sendiri itu dia ada dua. Pertama yang keyframe, satu lagi adalah yang frame. Nah, keyframe itu yang apa? Di sini itu keyframe itu yang, bentar, ini saya di zoom. Kurang kelihatan ya ini ya, bentar. Nah, keyframe itu dia bakal tampil yang ada titiknya di tengah. Di sini itu biasanya pakai keyframe itu kalau misalkan ada perubahan objeknya. Di sini tuh dia bakal indikasiin sebagai indikasi sebagai awal animasi sama akhirnya. Terus satu lagi tuh frame. Frame itu ditunjukin dengan nggak ada lingkaran di tengahnya. Jadi yang ini ada titik, ada lingkarannya. Kalau frame biasa tuh dia nggak ada lingkarannya. Itu tuh buat apa? Itu tuh untuk memperpanjang keyframe. Jadi kalau keyframe ini dia bakal tampil satu frame kan, di satu frame ini. Kalau kalian tambahi frame-frame lagi, itu dia bisa nambahin durasinya. Nah, paling sebelum aku lanjut lagi jelasin keyframe, aku bakal lanjut ke toolnya dulu aja ya. Paling di sini aku bakal pakai tool yang simple dulu. Ini pakai rectangle tool. Itu berarti kalian kalau mau bikin sebuah persegi. Nah, ini aku warnanya hitam, aku ganti dulu aja. Misalkan hijau sama biru kayak gini. Nah, dia bakal tampil kayak gini. Terus ini ada lagi buat lingkaran, kalau kalian mau buat lingkaran. Terus for star kalau mau bikin hexagon, ini garis, terus yang ini kalau kalian mau nambahin teks. Nah, next lagi yang di bagian atas ini, itu pertama itu ada selection tool. Itu berarti bakal milih objek kalian. Misalkan persegi ini, kalau kalian mencet pertama, itu dia bakal cuma milih isi dalamnya. Nah, ini dia bakal milih isinya sama garis di luarnya. Cuman hati-hati aja kalau misalkan kalian milih seperti ini. Nah, di sini dia bakal cuma pilih sebagian. Nah, jadi kalian bisa motong kayak gini. Masuk lagi, misalkan kalian taruh persegi ini, nah di sini dia bakal overlap. Jadi dia bakal kepotong. Nah, terus di sini ada sub selection tool. Dari sini sendiri kan sub itu kan berarti lebih kecil kan. Kalau selection tuh dia bakal milih lebih besar. Kalau sub itu dia bakal milih lebih kecil. Lebih kecilnya itu dia bakal bisa milih sisi dari objek kita. Misalkan ini ya, ini aku ada kayak titiknya. Nah, ini ya, kelihatan kan titik biru di sini. Nah, di sini sebagai titik sudutnya ini. Itu kalau kalian pakai subsection tool, kalian bisa ngatur titik-titik seperti ini. Jadi bentuknya bakal berubah.
Terus free transform tool itu dia fungsi utamanya buat ngubah bentuknya. Misalkan aku mau dibesarin gini terus bisa diputar. Diputar itu ada tandanya ya, kayak gambar rotasi yang di bawah panah ini. Itu kalian bisa putar. Terus yang garis yang panah kiri sama kanan itu buat skew. Jadi buat bentuk kayak gini ya. Terus lagi yang ini berarti panah kiri kanan, yang ini atas bawah. Terus ini titik putih ini buat apa? Di sini tuh buat ngasih titik porosnya kalau kalian putar. Misalkan di sini aku putar, dia bakal titiknya sesuai sama yang putih. Maksudnya kalau kalian juga besarin, kecilin, itu juga pengaruh di titik pojok yang warna putih ini. Nah, paling polygon itu tool itu pilih seleksi. Misalkan aku milih bagian region seperti ini, di sini bisa pakai polygon tool. Nah, kurang aku. Iya, ini sini, gini, terus pakai selection. Nah, bisa pilih. Kalau lasso, yang di sini ada polygon sama lasso. Kalau lasso itu dia lebih, istilahnya lebih luwes gitu. Jadi milihnya tuh nggak pakai titik, nggak garis-garis, tapi kayak milih sesuai sama gerak. Misalkan lingkaran, tadi bakal kayak gini. Yang aset wrap tuh bakal jelasinnya di pertemuan nanti bakal jelasin lagi. Nah, paling sampai sini demo tanya dulu nggak? Atau kecepatan, atau gimana? Ya, kalau mau tanya langsung aja ya. Open mic terus ngomong aja, kayak gitu. Maksudku bicara aja langsung. Oke, kalau aman, aku jelasin lagi buat yang ini dulu aja ya. Buat paintbrush tool. Ini saya bakal bikin kayak kuas gitu. Lalu di sini ada classic brush tool itu ini mirip ya, yang bentuknya yang tool itu bakal jadi sebuah garis stroke di sini. Terus di properties ini kalian bisa atur objeknya. Misalkan aku mau atur ukuran tebalnya, lalu garisnya bentuknya seperti apa, ketebalannya ini ya tampil. Ini ya tadi ya, ketebalannya pakai size. Oh ya, ini stylenya bisa diatur width-nya. Jadi kayak mau lebih tipis di terus bisa lagi juga diatur misalkan bener-bener ya kayak gini lah. Kalau pengen blast tool tuh dia fokusnya lebih ke garis. Kalau pakai classic blast tool itu dia istilahnya kayak isinya. Dia tuh feel, jawabnya feel gitu. Dan aku ganti warnanya lagi jadi orange gini ya. Nah, karena dianggap feel itu dia bakal beda propertiesnya. Nah, ya itu cuma isi warna feel-nya ya. Jadi ya bisa ngatur nih ketebalannya, ngatur garis bentuk garisnya seperti apa. Nah, ini pensil. Pensil itu dia mirip sama yang paintbrush tuh. Sama bikin outline, cuman dia lebih kaku. Jadi kan ini kan hasil dari paintbrush tool kan dia lebih smooth. Kalau pakai pensil dia lebih relatif kaku. Kayak gitu kira-kira. Kalau di sini eraser berarti buat hapus.
Paint bucket tool berarti buat ngisi warna. Eyedropper itu buat ngambil sampel warna. Misalkan aku mau ngambil warna hijaunya dari stage ini, kalian tinggal pakai eyedropper, terus pilih aja nih, misalkan yang hijau, terus kalian klik. Nah, nanti bakal dapat warna hijaunya di sini. Nah, itu paling buat tool ya, ini masih lagi. Di sini kamera itu kan bakal bikin kayak kamera di bawah ini itu bakal muncul kayak layer baru. Oh ya, di sini tuh di Adobe di Animate itu dia bakal ada layer juga ya. Kalau misalkan kalian pernah pakai Photoshop, nah ini bakal sama layernya kayak di Photoshop. Jadi kalau misalkan kalian bikin layer baru itu dia bakal ganggu atau yang tadi bertumbukan sama layer di bawah-bawahnya. Terus juga misalkan kalau ada layer di atasnya dia itu berarti dia bakal menutup si layer bawahnya. Misalkan kayak gini, kalau mau bikin layer baru itu kalian tinggal pilih yang tanda plus di sini. Itu buat new layer. Misalkan mau bikin lagi buat yang lingkaran. Nah, dia bakal numpuk kayak gini. Cuman dia nggak bakal sampai motong. Iya, suaraku masih kedengeran atau putus-putus ya? Kadang putus-putus sih kok, cuma jarang. Oke, tadi soalnya aku lihat ada wifi problem tadi. Masih ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Aman ya? Nah, paling kembali lagi buat yang di tool ini, di sini itu kalian ada nggak tulisannya selection tool, terus ada dalam kurung V. Nah, yang di dalam kurung itu tuh adalah shortcutnya. Jadi misalkan aku mau pakai eraser, dia shortcutnya E kan. Aku mencet E, nah dia langsung berubah jadi eraser. Misalkan selection tool tadi pakai V, nah aku langsung berubah pakai selection tool. Oke, nah terus dari eraser sama brush ini, kalian bisa ngatur nih ukurannya. Misalkan di sini kan kalian bisa ngatur manual pakai slider yang di sini. Nah, di cara lain itu kalian hold out. Ini ini beda aplikasi sebentar. Saya di sini nggak bisa ya. Harusnya kalau di aplikasi lain bisa soalnya pakai yang Photoshop atau nggak pakai yang di Illustrator. Nah, tadi balik lagi buat atur ukuran itu dia bisa itu pakai kurung kotak. Nah, aku list dulu ya. Shortcut. Kecilkan brush itu pakai kurung kotak yang kiri. Kalau mau besarkan itu pakai yang kurung kotak kanan. Jadi kalau aku pas pakai brush ini, terus aku pencet kotak kiri, nah dia bakal lebih kecil. Karena dari slidernya itu kan dia bakal berubah nih ukurannya. Nah, jadi 100, jadi yang ini kurang dari 100. Buat ubahnya. Terus kalau kalian mau shortcut buat yang gerakin stage-nya ini, itu kalau kalian scroll atas bawah itu dia bakal naik turun. Kalau kalian hold shift sama scroll itu dia bakal kiri kanan. Kalau kalian hold control sama scroll itu dia bakal zoom in zoom out. Kalian terus saja ya. Di sini kalau kalian atas bawah stage itu pakai scroll.
kiri kanan itu shift plus mouse scroll, in zoom out itu pakai control sama zoom, sama itu ya, mouse control, mouse scroll. Cuman ini kalau control berlakunya di Windows ya. Kalau Mac harusnya dia pakainya command. Control itu pakai buat di Windows. Nah, paling toolnya aku sampai sini sih jelasinnya sih. Oh ya, ini di sini kalian ada tulisan titik 3 di sini. Edit toolbar itu dipakai misalkan kalian mau nambahin tool-toolnya. Jadi toolnya itu banyak di hidden dalamnya. Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin itu kalian tinggal drag aja, terus taruh aja di sini. Nah, ini bakal muncul. Kalau kalian mau hapus berarti kalian drag aja keluar ya. Di sini terus kalian drag ke luar, itu bakal hapus. Iya, sebelum itu aku bakal jelasin lagi yang di sini itu yang gambar full solid kotak warna ini itu yang fill color-nya. Jadi yang ada di ini. Di dalam lingkaran ini berarti yang hijau yang ini. Terus yang di luar ini itu outline-nya, warna outline-nya. Jadi kalau misalkan bikin shape, dia bakal sesuai seperti yang di sini. Nah, terus di sini itu kan ada kayak ada posisinya nih. Kayak yang kotak itu dia kelihatan di atasnya si outline, stroke color. Itu berarti yang kalian atur itu warna fill-nya. Kalau kalian ganti, kalau kalian klik lagi itu dia bakal menuju ke outline-nya. Outline-nya bakal kelihatan di atasnya si fill color. Berarti yang kalian edit adalah warna stroke color-nya. Nah, kalau kalian mau tukar, itu kalian bisa pakai panah ini. Itu dia bakal swap si warna biru sama ungunya. Atau kalian shortcut-nya pakai X. Swap color, shortcut-nya pakai X. Nah, itu paling buat yang tool-nya. Nah, sekarang aku bakal lanjut buat yang sekarang frame-nya ini. Di sini kan awalnya kalau kalian lihat itu, kalau kalian bikin baru, itu dia bakal lingkaran gini. Oh, sebentar. Ini harusnya Windows Plus. Nah, ada magnifier. Nah, di sini kan ada bedanya nih. Pertama itu yang lingkaran bolong kayak gini, tidak terisi gini ya. Ini itu berarti lingkarannya itu dia belum ada objeknya atau belum ada gambarnya. Nah, kalau yang ada warna hitam di titik tengahnya ini, itu berarti udah diisi sama objek, misalkan gitu. Jadi kalau di gambar ini itu berarti ada gambar lingkarannya. Nah, terus kalau kalian mau hapus si keyframe ini, itu kalian bisa pakai klik kanan, lalu pakai clear keyframe. Itu dia bakal hapus dari yang keyframe sebagai frame. Kalau kalian mau hapus beneran, hapus si frame ini, itu pakai remove frame. Nah, paling tadi ya, jelasin tentang buat yang si keyframe sama frame itu,
Di mana frame itu bakal memperpanjang durasi keyframe. Di sini itu aku misalkan kasih aja yang lain, jangan lingkaran ini deh. Kotak yang ini ya, kotak yang biru sama ungu. Nah, di sini kan dia tampilnya ada di frame 1. Terus mereka semua juga ada tampil di frame 1 semua. Kalau misalkan aku ganti frame berikutnya, nah si kotak ini dia bakal hilang. Karena di frame 2 si kotak ini tidak ada. Nah, di sini kalian bisa memperpanjang itu pakai aja frame. Itu klik kanan, lalu bikin insert frame. Atau kalau yang mau pakai shortcutnya itu pakai F5. Itu buat create frame. Selain itu, selain pakai klik kanan, itu kalian bisa pakai tombol yang ada di sini. Nah, kalau kalian hold, itu bakal tampilin semua ya. Keyframe, blank keyframe, sama frame. Nah, di sini tuh ada fitur spesial dari Adobe 2020 itu auto keyframe. Itu bakal sangat bagus dipakai kalau misalkan kalian bikinnya animasi yang bukan stop motion, animasi yang ini, yang misalkan animasi manual gitu, animasi manual yang pakai misalkan pakai tangan. Misalkan aku mau bikin dulu ya contoh buat yang animasi bola gitu, pakainya yang auto keyframe. Nah, paling di sini aku kalau kalian mau buat invisible gitu, itu kalian ada gambar mata ya di sini. Itu kalian tinggal bawahnya aja. Itu kalian klik. Nah, ini dia bakal hide si layernya. Terus di sini ada gambar lock sama unlock. Itu buat apa? Nah, ini gambar mata itu buat hide sama unhide. Buat yang lock ini itu buat supaya si layer kamu itu dia nggak bakal bisa diedit. Sebagai contoh, misalkan di sini itu kan dia nggak di lock, jadi kita bisa ubah seperti ini, digerakin terus di garisnya diatur, itu bisa. Nah, kalau mau itu kalian tinggal pakai yang gambar borgol ini buat lock ini. Nah, sekarang dia nggak bisa diedit sama sekali. Itu bagus misalkan kalau kalian mau, misalkan kalian udah banyak terus kalian nggak mau milih yang udah kalian fix gitu kan. Nah, di situ kalian bisa aja pakai lock ini. Jadi dia nggak bakal kayak diedit lagi. Nah, paling selain itu kalian bisa hapus buat layernya. Itu kalian pakai yang gambar delete ini. Itu bakal hapus. Lalu ini new folder itu buat apa? Di sini bisa dibilang kayak grouping layernya. Jadi aku mau satu folder ini isinya misalkan khusus buat main partnya gitu. Itu kalian bisa klik 2 kali di namanya. Itu buat rename. Misalkan main part. Ini muncul error tuh kenapa? Karena aku tadi pakai space di sini. Itu nggak boleh. Dia harusnya langsung berubah jadi nggak berubah. Harusnya pakainya underscore di sini. Buat nama ini nggak mengaruh ya. Buat yang kapital ini dia nggak mengaruh. Cuman kalau ada karakter spesial, dia bakal muncul error. Peringatan, bukan error, tapi peringatan gitu. Yang paling saya bikin layer tanda new layer. Terus buat masukin ke dalam foldernya ini, itu kalian drag aja layernya ke dalam foldernya. Nah, jadi di sini tuh layer 1, layer 5, sama layer 4 itu bagian dari kayak gitu. Nah, paling aku coba contohin lagi buat yang ini ya, buat yang animasi bola pantul nih. Kita bakal pakai yang auto keyframe. Nah, di sini paling pertama kali kita bikin dulu aja. Aku mau bikin bola pantulnya tuh sebanyak 10 frame aja, 10 frame di sini. Nah, ini aku zoom out lagi.
Oh ya, sama aku mau jelasin lagi tentang frame ya. Kalau misalkan aku bikin bola di sini, nah kalau kalian pindah, misalkan dari frame 1 ke frame 10, lalu kalian gerakin si bola ini, maka di frame awalnya dia juga bakal berubah. Jadi bakal kesinambungan. Kalau misalkan kalian bikin keyframe baru di sini, itu bikinnya itu kalian bisa pakai yang keyframe di sini atau pakai shortcutnya F6. Nah, kalau aku pindahin dari yang keyframe di sini, aku pindahin ke kanan sini. Sebelumnya tuh dia nggak bakal berubah. Nah, paling aku kembali lagi buat yang auto keyframe. Di sini animasi bola pantulnya misalkan dari atas sini, terus dia bakal turun ke bawah ya. Nah, di sini kan kalau kalian pakai frame biasa, itu dia bakal berubah kan dari objek yang pertama ke berikutnya. Kalau logiknya itu kalian bisa pakai si bikin keyframe baru aja terus. Bentar, ini aku copy dulu aja. Nah ini aku mau duplikat si layernya. Di sini misalkan contoh pertama, basic logic itu apa? Di sini kan kalian bakal bikin keyframe baru, itu terus kalian pindahin posisinya setiap keyframe. Jadi saat ini aku F6, aku pindahin aja posisi bolanya ke sini. Saat ini aku nah, F6 lagi, di sini F6. Nah, kita pindahin bolanya lagi ke bawahnya. Bawah lagi. Nah, paling kayak gitu kan. Nah, di sini kan langkahnya tuh dia relatif lama. Nah, untuk mengatasi hal ini, itu makanya diciptakan auto keyframe. Jadi instead kamu harus bikin keyframe baru terus, di sini kalian bisa langsung isi si frame itu dengan keyframe. Dengan keyframe. Nah, cara aktifin si auto keyframe ini, kalian tinggal nyalain aja auto keyframe di sini. Nah, terus daripada kalian harus bikin keyframe baru, itu kalian tinggal pindah ke frame berikutnya. Lalu kalian pindahin aja si bolanya. Nah, dia bakal berubah dari yang frame biasa jadi keyframe. Otomatis berubah kayak gitu. Jadi tinggal drag, yang ini tinggal pindahin terus aja. Nah, kayak gini, lalu sampai kayak gini. Oh ya, buat play-nya itu kalian bisa pakai ini ya. Tinggal kalian. Nah, kayak gitu. Kira-kira sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Kayaknya belum go. Gimana ya? Oke, paling aku lanjut ke bagian sini aja. Paling yang auto keyframe aku bakal matiin dulu. Nah, terus di sini ada kayak ada tombol ini, switch kayak lingkaran 2 ini. Nah, aku zoomin aja. Nah, di sini buat apa? Ini tuh onion skin. Itu buat apa? Ini tuh kalian ingin tahu, misalkan kayak animasi kan, ini kan aku langsung drag-drag aja kan. Nah, misalkan kalian ingin tahu nih, sebelumnya itu bentuknya seperti apa sih? Jadi kalian bisa ngatur buat posisinya. Nah, di sini pakai onion. Nah, ini, oh ini salah. Nah, pakai onion skin yang ini. Di sini paling aku bakal pakai yang all frame.
Ini buat tunjukin semuanya. Nah, jadi kan kalian bisa lihat previewnya nih. Yang warna biru itu sebelum posisi si objeknya yang di titik ini. Yang hijau itu sesudahnya. Terus kalau kalian mau aturnya ini, kalian pakainya yang select range. Nah, jadi dia bakal tampilnya sesuai sama range yang kita mau. Kalau kalian mau bikin yang animasi manual kayak gini, Onion Skin ini bakal bantu banget. Jadi kalian bisa ngatur nih. Misalkan aku mau atur dia lebih cepat di sini, maka aku bakal ngasih jaraknya lebih jauh. Nah, ini yang sudah aku hapus aja. Nah, ini, nah ini harus lebih banyak kan, biar bisa tahu nih. Tangan seperti ini. Ini ke top. Ini. Terus lagi ke sini. Nah, ini aku matiin dulu. Terus di play bakal kayak gini. Terus sini kalian kalau mau play itu kalian bisa di loop ya. Di looping kayak gini tuh bisa. Nah, jadi bakal mulai terus dari range yang kita mau. Nah, cuman di sini itu dia belum selesai. Jadi kan kita bisa play, tapi kan kita pakai HTML Canvas, kita mau nih tampilannya kita tuh ada di Windows, di browser. Itu kalian bakal aturnya di publish setting ini. Itu pertama kalau publish setting itu kalian bakal atur si publish-nya. Publish sendiri itu kita bakal mengubah dari yang animate kita ini menjadi HTML sama JavaScript. Ini misalkan aku atur output name-nya jadi misalkan bola pantul. Ini loop timeline itu berarti kita bakal looping. Include hidden layer itu berarti itu dia bakal. Jadi aku mau atur posisi stage kita ini, si canvas ini dia bakal ke tengah kalau yang ini. Di sini kita pilih both itu berarti ngatur vertikal sama horizontalnya. Jadi persis di tengah seperti ini, di tengah ini. Make responsive aku bakal, ini aku nggak pakai, include preloader ini juga aku nggak pakai sini. Nah, paling kalau sudah kalian publish saja. Nah, terus di browser itu, oh dia nggak tampil. Nah, paling pakai shortcut aja ya. Di sini kalian pakai Ctrl Enter. Nah, dia bakal langsung tampil ke browsernya kayak gini. Nah, ini masih kecepatan aku, ya ini gitu deh. Nah, gini tuh. Nah, paling kayak gitu. Jadi kita bisa tampilin si animate ini, kita convert jadi HTML-nya. Sehingga dia bakal tampil di browser. Kayak gitu. Kira-kira ada mau tanya dulu nggak sampai sini? Itu misalkan kita awalnya tuh setnya 30 FPS seberapa gitu. Bisa nggak pas di tengah-tengah kita bikin tuh kita mau ubah FPS-nya? Bisa. F-nya bisa diatur. Di Gimana sini tuh, itu, Bro? ini. Kalian kan kalau objek, pilih objek. Nah, itu kalian pilih yang dock. Terus di sini ada FPS kan di sini. Nah, ini FPS. Oke, Nah, kalian masuk. tinggal atur aja nih. Jadi misalkan aku mau jadi 60 fps. Nah, terus bisa diatur juga buat yang ukuran width sama height-nya tuh yang di sini. Aku atur jadi misalkan
1000 sama ya, jangan 1000. 800, yang ini jadi 600. 640 gini. Nah, paling supaya tahu aja ini aku kasih layer baru buat yang backgroundnya. Nah, aku ganti di biru gini. Udah gini. Nah, paling di sini aku tinggal publish lagi. Terus, nah, Control Enter. Nah, sekarang kelihatan lebih cepat kan? Jadi kan 60 fps berarti kan dia bakal lebih banyak frame-nya. Jadi lebih cepat gerakannya. Nah, paling gitu. Terjawab buat yang ini. Oke, kok berarti makin tinggi FPS berarti dia makin cepat berarti ya? Iya, jadi ceritanya tuh kita punya frame-nya tuh jadi lebih banyak. Jadi karena frame-nya lebih banyak, biasanya kalau kita bikin yang lebih smooth itu, animasi bakal kelihatan smooth sih. Jadi kita perlu bikin ini dua kali lebih panjang lagi buat sama kayak 30 fps. Jadi kalau 30 fps kan kita pakai 10. Kalau 60 fps berarti kita harus bikinnya 20. Buat sama seperti animasi yang 30. Bedanya cuman kalau kayak 60 berarti kan dia bakal smooth. Karena kita semakin banyak frame-nya. Terus misalkan kok kita udah bikin yang 10 frame tuh. 10 frame FPS-nya 30. Nah, kalau misalkan dari FPS 30 diubah ke 60, dia makin ngelebar frame-nya atau gimana tuh? Apa dia ini tetap, terus nanti frame sisanya kosong nih? Harusnya dia lebih tetap sih. Tetap 10 frame. Bedanya itu di gini. Jadi kan 1 detik itu kan kalau kita 30 kan berarti kita bakal play buat 30 frame. Nah, cuman di sini itu instead 30, kita play-nya tuh 60 frame. Jadi kan dia bakal lebih banyak kan. Nah, makanya buat 60 frame itu berarti kita harus bagi dari yang awalnya 30, itu harus kita bagi lagi buat yang versi 60-nya. Berarti kan durasinya per frame itu bakal lebih singkat, kayak gitu. Berarti tetap sama ya, cuma lebih cepat berarti. Iya. Jadi setiap frame itu bakal lebih cepat. Oke deh, thank you, bro. Nah, biasanya kalau harus 60 frame, misalkan kita pakai frame yang lebih rendah, harus kita atur lagi buat gerakannya gitu. Jadi aku ambil lagi buat durasinya, buat yang 20 at least. Ini berarti F5, lalu aku pakai auto keyframe lagi. Nah, kira sambil aku buat ini ada yang mau tanya lagi nggak? Kok tadi buat yang apa namanya kopi dia pakai yang apa kok toolsnya? Kamu mau kopi? Kopi layer atau Oh, kopi biasa? masih kelihatan belakangnya gitu. Oh, yang Frame ini. sebelum. Itu pakai onion skin yang ini. Yang tuh kok agak delay. Yang ini ya, benar. Oh, itu. Ini onion skin. Itu bagus kalau misalkan kalian bikinnya animasi yang frame by frame. Terus kalau buat kopinya gimana? Copy biasa. Itu kalian tinggal copy aja sih. Di sini langsung kontrol copy. Terus paste. Atau enggak kalian mau milih banyak frame ya tinggal pakai ini. Pakai yang edit multiple frame. Itu bakal ngatur banyak frame. Oke. Thank you, Ko. Dan ini aku matiin aja dulu. Nah, palingan ini
Udah buat yang animasinya. Terus nah, kan kalau kita bikin frame by frame bakal gini. Sini dia bakal lama kan bagian ini. Sebenarnya di sini tuh lebih cepat nih daripada bikin frame by frame kayak gini. Nah, paling ini sambil aku buat dulu aja ini. Nah, supaya aku habis dulu. Nah, ini ya. Di sini kan kalian lihat nih, kalau misalkan 30 frame kan dia bakal gerakannya kayak patah, lebih patah kan. Nah, karena kita 60 frame, dia bakal lebih gerakannya lebih smooth. Karena kita selama satu detik itu kita lebih punya banyak frame. Jadi kita bakal tampil lebih banyak gambarnya. Kalau di sini itu kan kita pakai 30 frame, tapi kita kasih 60 frame. Nah, berarti dia bakal kelihatan lebih cepat. Cuman kalau frame by frame animation tuh dia nggak bakal milih FPS-nya 60 sih. Itu dia bakal menderita banget. Karena dia harus bikinnya jauh lebih banyak. Biasanya kalau frame by frame animation itu dia bakal pakainya 24 frame cukup sih. Nah, terus ada lagi nih. Paling aku kembali ke teks dulu aja ya. Jadi aku bikin layer baru. Yang ini aku hide semua. Oke, sekarang kita masuk ke teks. Misalkan yang hello ini. Nah, buat teks ini tuh kalian bisa ngatur-atur ya. Misalkan di sini, bentar. Aku misalkan mau ganti tipe tulisannya. Itu berarti kalian tinggal pilih aja. Terus pastiin aja buat yang properties itu kalian pakai yang objek di sini. Jadi objek itu dia bakal buat edit si objek yang kita pilih. Kalau frame itu berarti kita bakal edit frame-nya, berarti layer 8. Lalu doc itu berarti kita ngatur sih satu file kita, satu stage yang ini. Maka aku balik lagi, karena aku mau ngatur tulisannya doang, aku pakai yang objek. Paling sih dari static sama dynamic text ini nggak dipakai sih yang ini. Harusnya buat dynamic text itu dipakai kalau misalkan kalian mau bikin yang teksnya banyak. Jadi karena teksnya banyak itu dia bakal kayak tembus kan di size ini. Nah di sini tuh kalian pakai dynamic text itu supaya dia itu nanti bisa kayak di scroll, terus kalian bisa ngatur gitu. Cuman kita nggak bakal pakai ya, berarti dynamic text ini nggak bakal dipakai. Nah balik lagi ke sini. Nah paling gini deh, aku kasih contoh aja. Misalkan nah kayak gini, misalkan kayak gini. Nah, di sini kan dia bakal tembus kan. Nah, terus aku misalkan punya frame itu cuman buat tulisan kayak gini. Nah, ini aku buktiin aja. Oh, bentar. Di sini, nah, misalkan kayak gini ya. Jadi, satu kontainer ini cuma bisa terima tulisan kayak gini. Nah, kalau static itu dia nggak bisa di-scroll. Jadi, yang bawah-bawah ini dia nggak bakal kelihatan. Kalau kita kasih dynamic, dia bakal bisa nih di-scroll terus kelihatan bawah-bawahnya. Cuman ya kita nggak bakal pakai buat yang dynamic text. Kita bakal pakainya tetap pakai yang static. Oh, terus ini ada lagi yang belum aku jelasin. Di sini itu warna itu kan kalian ada warna biasa buat yang kita mengatur warnanya. Terus di sini tuh ada lagi itu pakai yang namanya alpha. Alpha itu buat apa? Alpha itu dipakai buat atur si opacity. Opacity sendiri itu adalah transparansinya. Jadi kalau aku mau ngatur buat dia lebih transparan, kita atur aja buat alfanya lebih kecil. Terus indikasinya apa kalau kalian pakai alpha? Itu kelihatan nih di solidnya ini dia bakal ada garis kotaknya ini, garis kotak. Nah, itu dia indikasiin transparansinya. Kalau kalian mau benar-benar transparan, itu kalian pakai aja yang ini ya,
Bentar, langsung aja. Nah ini, ada kotak terus slash warna merah. Itu artinya dia transparan. Nah ini, itu dia benar-benar kosong, nggak ada isinya warna sama sekali. Paling buat yang ini dia nggak pakai sih, harusnya buat yang kotak seperti ini. Jadi kalian mau bikinnya itu dia kotak kosong. Nah itu kalian bisa atur buat fill-nya itu jadi yang ini. Yang ada gambar slash garis coret merah ini. Nah kalau kalian bikin, dia benar-benar kosong dalamnya. Aku pilih aja, dia nggak ada isinya sama sekali. Nah ini nggak ada isinya sama sekali. Nah ini aku hapus sisanya dulu. Nah, di sini, misalkan kalian mau ganti tipenya, typeface-nya, itu kalian atur aja di sini. Atur font-nya. Atau enggak, kalau kalian mau family-nya, itu yang satu ini ya, Verdana ini, itu kalian tinggal pilih aja. Palingan ini sih, kadang-kadang kan, kalau kalian pernah tahu, itu kan kalian bisa download font sendiri ya. Misalkan kalau aku itu, aku download nih, yang Roboto. Kan dia bakal beda nih. Yang satunya ada gambar O, yang di sini tuh aku pakainya ada gambar T ini. Nah, di sini itu tuh kalau kalian kumpulin, terus kalian kumpulin, terus di apa misalkan korektornya, pemeriksanya itu dia nggak punya fontnya. Nah, di situ muncul error. Itu kayak tulisannya tuh fontnya tuh tidak tampil, missing. Paling kalau kalian mau sebelum kumpulin, bisa caranya kayak gini. Kalian klik kanan, terus kalian pakai namanya break apart. Nah, sebenarnya break apart itu fungsinya adalah kalau kalian mau misalkan ada sebuah grup dari item itu kalian mau pecah-pecahin. Nah, tapi break apart sendiri itu kalau di teks itu kalian pertama kan dari yang awalnya di satu teks ini, nah, jadi satu seperti ini. Nah, kalian pecahin nih jadi per setiap karakter. Terus kalau kalian kontrol B lagi, kalian break lagi, itu dia bakal berubah lagi. Berubah jadi apa? Dia bakal berubah jadi sebuah shape. Jadi dia itu nggak dianggap sebuah teks lagi, tapi dianggap sebuah shape. Jadi sama aja kalau kalian bikin seperti kotak. Ini sama persis. Jadi kan otomatis kalian nggak perlu teksnya lagi, tapi cuman langsung ininya aja. Langsung bisa kalian kumpulin. Bukan kumpulin. Jadi si korektor itu nggak perlu install fontnya lagi. Kok kayak barusan gambarnya berhenti deh kok. Berhenti gimana? Jadi nggak gerak pas kau ngomong. Apa emang nggak gerak? Tadi harusnya gerak sih. Mungkin aku ulangi lagi ya, buat yang ini. Nah, bagian awalnya kayak gini. Di sini itu kalian taunya itu tipe objek kita tuh apa. Itu kalian cek aja properties. Itu yang bagian objek. Kalau teks, itu dia bakal tampil T kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian mau ubah dari teks ini jadi yang lain, itu kalian bisa pakai Ctrl B, back apart dulu. Terus kalian back apart lagi jadi yang shape nih. Dia bakal berubah jadi shape. Jadi kalau misalkan orang lain misalkan mau buka filenya, terus dia itu nggak punya fontnya. Nah, itu cara ngatasinya itu kalian bisa back apart dari yang teks menjadi shape. Nah, paling buat shortcutnya sendiri itu back apart itu pakainya Ctrl plus B. Kalau Mac tadi Command B. Oh ya, paling aku belum jelasin lagi ya tentang Rectangle Primitive Tool. Ini itu bedanya apa sama Rectangle biasa? Kalau Rectangle Primitive Tool itu kalian bisa atur sih perseginya. Atur bagian mana? Di sini itu salah satunya yang signifikan itu yang Rectangle Option. Itu kalian bisa atur sudutnya.
tepi sudutnya benar, yang di sini. Jadi kalau rectangle biasa kan kita bikinnya itu dia ini kan 90 derajat kaku kayak gini. Misalkan aku mau dia tuh lebih halus, itu kalian bisa ngatur. Misalkan aku kayak di sini 12. Nah, benar ya. Di sini itu corner radiusnya ini aku zoomin dulu aja. Kalau mau ngatur buat sudutnya itu, kalian bisa ngatur di bagian rectangle options. Terus ini kalian atur value-nya. Misalkan aku atur jadi 120. Nah, terus buat yang di stage kita, nah dia bakal berubah. Jadi sudutnya tuh nggak bakal lancip lagi, tapi lebih rounded gitu. Jadi dia tuh rounded. Itu ngaturnya pakai primitive tool. Kalau yang oval primitive tool yang buat oval itu kita bisa ngatur buat sudutnya. Jadi misalkan contoh paling gampang ini nah stoknya aku matiin dulu aja. Lalu aku pakai warna kuning, terus opacity-nya aku balikin jadi 100. Di sini terus lalu kita atur buat start angle-nya, turunin, terus end angle-nya kita nggak bisa ya. Ya itu deh. Lalu kita turunin, kita naikin, terus kita putar. Nah kan jadi sebuah ikonik. Ini kita putar, jadi. Jadi Pac-Man kayak gini. Oh, body inner radius itu kalian ngatur ini ya, buat apa dalamnya ini. Jadi sekarang jadi bentuk C. Jadi misalkan kalian mau isi kayak lingkaran dalam itu, tinggal kalian tambah aja inner radius. Nah, yang ini. Nah, di sini ada mau tanya lagi nggak? Atau ada yang masih bingung bagian mana? Oke, paling selain ini itu, oh ada yang spesial nih di Adobe yang 2020, Animate 2020 itu ada yang spesial lagi. Di sini itu, misalkan kita bikin rectangle tool kan, aku bikin layer baru lagi, kita bikin rectangle baru. Nah kalau kita by default kan kita kalau milih itu kan dia bakal kayak potong. Nah di sini tuh kita bisa bikinnya itu istilahnya itu kayak bukan shape tapi objek. Namanya object drawing mode. Yang di sini yang di bagian kanan ini di properties itu dia bakal muncul kayak ini. Object drawing mode. Itu kalau kalian klik jadi dia aktif, kalau kalian unklik berarti dia nggak aktif. Kalau nggak aktif by default tuh dia bakal bikinnya seperti biasa yang kotak kayak gini. Yang dimana kita kalau mengatur ya ini kita pilih, nah dia bakal berubah kayak gini, bakal kayak potong-potong gini. Nah tapi kalau kalian pakai object drawing mode itu dia bakal kayak dia tuh berubah, cara nampilinnya tuh kayak dia berubah, bukan shape kayak gini lagi. Kita coba dulu aja ya, kita klik aja, kita bikin. Nah kalau kita klik itu sekarang dia nggak kayak biasanya, dia nggak bakal kayak yang kotak yang ini yang pakai shape biasa. Instead dia tuh kayak satu benda. Nah, di sini tuh kelebihannya apa? Kelebihannya itu adalah kalau misalkan kalian bikin lagi yang baru, misalkan aku kasih kotak warna oranye gini, terus kita tumpukin, kita tumpuk, nah di sini itu dia nggak bakal potong. Terus di sini tuh dia perlakuannya itu sama kayak shape. Nanti kita bakal tahu lagi itu di pertemuan berikutnya ya.
Jadi dia bakal berubah nih. Yang kita pakai shape ini cara tampilnya itu beda pakai yang drawing object. Di sini nggak cuman di sini tuh harusnya dia nggak cuman bentuknya buat shape doang. Harusnya di kalian bikin yang lain itu juga bisa. Nah, jadi dia tampilnya bukan kayak fill lagi, tapi kayak objek. Satu objek yang kalau di mana kalian taruh-taruh benda buat nutupi kayak gini itu dia nggak bakal ke paling cara nonaktifin lagi berarti kita klik aja lagi nih yang tool di tool ini terus kalian matiin aja nih buat yang object drawing mode. Kalau shape itu oh ya sorry properties pilih yang tool terus toolnya kita matiin aja buat yang object drawing mode. Oke, paling sampai sini ada mau nanya lagi nggak sampai sini? Nah, oke. Nah, paling sekarang aku kembali ke yang buat teksnya ya. Ini aku hapus dulu. Nah, di teks ini itu aku bikin teks baru. Ini nah, paling kan kita punya satu teks ini. Terus kita taruh si teks itu kan berantakan. Nah, aku mau taruh si teks ini ada di tengah. Nah, di sini tuh pakai apa? Di sini tuh di ujung kanan ini dia ada kayak gambarnya kayak grafik ya, grafik dari kiri. Nah, ini tuh align. Align itu buat ngatur posisi bendanya. Nah, terus di sini ada banyak pilihan. Pertama itu buat align yang di bagian align ini, jadi dia bakal ngatur posisi bendanya. Kalau kita pilih yang ini, berarti dia bakal left paling atau di ujung kiri. Yang ini ujung kanan. Ini tengah. Kalau yang ini tuh atas, tengah di bagian vertikal, yang ini bawah. Yang distribute itu dipakai kalau misalkan kalian punya banyak benda, terus kalian mau atur nih posisi setiap bendanya itu. Paling meta sama space tuh aku jarang pakai sini, kalian bisa coba-coba lagi. Nah, terus yang align to stage ini, nah ini ada pilihan. Pertama, nah aku zoom in dulu, zoom out dulu. Nah, kalau misalkan kalian klik langsung di sini, itu dia nggak bakal berubah. Nah, karena dia itu sendirian objeknya. Jadi kayak nggak ada yang dibandingkan. Instead, kalau misalkan aku bikin lagi persegi sama si tulisan ini, itu aku atur, nah dia bisa berubah posisinya. Paling sini coba lagi. Oh ya. Nah, kalau kalian mau atur si misalkan tadi aku balik ke tulisan. Kalau misalkan kalian mau ngatur nih posisi tulisan ini berada di tengah persis, itu kalian bisa pakai yang align. Terus align to stage-nya kalian cek. Kalian nyalakan. Berarti dia nggak bandingin antar objek, tapi dia langsung bandingin ke stage-nya. Jadi kalau aku milih yang tengah, terus tengah lagi, nah dia berada di tengah persis. Itu buat online. Terus kalau teks sendiri itu kalian bisa ngatur nih jarak antar karakternya. Itu kalian pakai aja yang ini. Tombol yang VA ini itu kalian bisa range nih. Kalian scroll aja. Nah, kita bakal ngatur jarak antar karakternya. Terus kalau kalian mau atur kiri, kata kiri, align left, kita tengah, align center, terus kita bisa justify juga. Ini kayak pakai Word yang ini.
Oke, nah. Sampai sini ada mau tanya lagi nggak? Bentar ya, sampai aku lihat dulu aja. Oh. Oke. Oh ya, misalkan gini nih, ada kasusnya baru nih. Misalkan kalau kalian, misalkan aku mau ngiseng-ngiseng ini semuanya aku matiin, terus ini aku jangan tutup, ini aku matiin semua. Nah, paling kayak gini kan. Di sini kan toolnya hilang sama timeline-nya hilang. Itu kalian bisa pakai window, terus pilih nih. Lakukan toolnya sama timeline-nya. Itu kalian bisa klik aja timeline, terus satu lagi window buat toolnya. Nah, misalkan ada yang kurang, itu kalian tinggal tambahin aja yang baru. Misalkan aku mau buat tambahin komponen. Nah, nanti buat komponen ini bakal keluar. Paling kita bakal pakai komponen di pertemuan berikut-berikutnya sih. Ini buat materi buat video. Jadi kita mau add video tuh pakai yang ini nanti. Oh ya, sama kalau kalian mau yang ukurannya lebih besar kayak gini, itu kalian pilih aja yang panah ini ya. Panah di ujung ini. Itu dia buat expand sama collapse. Kalau kalian expand ya ini bakal tampil besar semua. Tapi kalau kalian nggak mau tampil yang besar kayak gini, itu kalian tinggal collapse saja nih, ditutup. Nah, terus di sini ada library. Library itu buat apa? Di sini tuh misalkan kalau kalian bikin sebuah objek atau simbol gitu, istilahnya simbol ini, itu dia bakal kesimpan di sini semua. Contoh konkret aja ya, aku misalkan bikin satu simbol aja. Buat simbol sendiri itu ada banyak pilihannya. Pertama movie clip, button, sama grafik. Nah, bedanya apa? Kalau movie clip sama grafik itu relatif bisa bilang kayak mirip. Cuman button itu yang paling signifikan nih. Button itu dia berarti kita mau bikin sebuah button. Kalau movie clip sama grafik itu, movie clip itu dipakai misalkan kalian mau bikin animasi yang bakal di loop terus-terusan. Nanti lah, ini bakal aku jelasin di pertemuan berikutnya. Mungkin aku contohin dulu aja satu sebagai ini ya, sebagai memakai buat library-nya dulu aja. Sekarang mau bikin sebuah button. Nah, nanti apa yang kita bikin itu bakal tampil di library ini. Jadi kita sudah, jadi di file ini ada button. Oh ya, sebelum itu, kita misalkan mau grouping nih. Kita punya banyak objek, terus kita mau grouping jadi satu. Jadi kan aku kan di sini aku harus milih satu benda kan, setiap kita mau bikin satu grup misalkan gini deh. Ini satu grup. Nah, kalau kalian mau jadi satu grouping tanpa kita perlu milih-milih terus kayak gini, itu kalian tinggal pilih semuanya, klik kanan, terus ini ada grup arrange part. Oh, di sini dia nggak tampil ya. Di sini kalian tinggal pakai shortcut aja Ctrl G. Nah, nanti jadi satu grup. Di sini aku kasih shortcut lagi. Kita mau grup objek, kita pakai Ctrl plus G. Kalau pakai Mac berarti Command G. Nah, grouping itu buat apa? Grouping itu misalkan kalian punya satu, yang tadi ya, satu objek besar. Kita punya satu objek kecilan, terus kita mau jadi satu nih, jadi satu kesatuan. Itu bisa pakai grouping. Misalkan aku mau bikin yang simple, aku mau bikin sebuah
pelang gini ya. Ini, terus ini kita gambar kotaknya. Terus kita kasih tulisan misalkan visit here gini. Nah, ini aku atur lagi buat teksnya. Properties, ini di 0. Terus kecilin size-nya kita atur. Nah, warnanya hitam. Sip, kayak gini. Nah, sekarang aku mau jadi satu itu tinggal di grup. Nah, jadi kita jadi satu kesatuan. Satu pelang gini. Jadi kita nggak perlu ganti setiap, kita nggak perlu pilih lagi kayak gini, terus kita gerak-gerakin. Nah, paling kalau grouping ini, bisa jadi pertanyaan adalah, kita mau ganti nih. Jadi kita sudah bikin satu grup, terus kita mau ganti buat isinya. Jadi kita mau atur lagi buat warna, misalkan kalau aku mau ganti warna pelangnya lagi. Ini kalian bisa double klik. Nah, terus kalian bisa ngatur lagi buat isinya. Jadi ini aku atur jadi coklat tua, yang ini coklat tua juga. Terusan aku ganti warna putih. Kalau kalian mau keluar, kalian tinggal klik aja di luarnya. Di luar objeknya ini, kalian double klik. Nanti kalian kembali lagi ke scene utama kalian. Atau kembali ke kanvasnya. Paling di sisi lain, kalian bisa cek aja di bagian atas ini. Nah, di sini ada scene sama group. Kalau kita, di posisi sekarang itu kita ada di grupnya, grup objeknya. Kalau kalian mau keluar, tinggal kalian klik aja yang scene. Itu juga bisa sama. Jadi pilihannya pertama adalah kalian tinggal klik di luar objeknya 2 kali. Atau enggak, kalian tinggal klik aja scene di bagian atas. Nah, paling sampai sini ada yang mau tanyakan? Kok itu begitu udah di grup dia bisa di ungroup lagi nggak? Bisa. Nah, di sini coba klik kanan. Ini nggak kelihatan ya. Coba ya, di sini kita pakai control break aja. Kita back apart lagi. Nah, jadi jadi ungroup. Jadi kita grouping, kalau mau kita ungroup tinggal kita break apart. Yang ini aku break apart lagi, nah sekarang jadi setiap bagiannya. Oke, Kalau mau grouping lagi berarti control group. Kira-kira ada mau perlu jelasin lagi nggak tentang apa? Ini atau frame. Nah, paling di sini kan kita pakainya, karena kita pakai HTML, ada fitur yang dia nggak ada nih, dia nggak tampil. Itu di sini ya. Di sini harusnya dia ada layer parenting. Ini sebenarnya keren sih. Jadi kalian kalau mau misalkan bikin kayak ini ya, misalkan aku mau bikin kayak figur orang, misalkan gini, terus aku bikin lagi kakinya, entar. Misalkan gini lah ya. Oke, ini setiap frame sih, apa setiap layer. Nah, misalkan kalau misalkan kita bikin biasa kan, kita bakal ubahnya satu kaki gini kan, besar gini kan.
Nah, kalau kalian pakai layer parenting, kalian bisa ngatur nih. Jadi saat kalian mau ngatur pahanya dulu, terus kalian atur kakinya lagi, itu bisa. Oh, gini, jadi satu kalian atur pahanya itu, kalian langsung ngatur buat kakinya semua. Kayak gini. Tapi kalau kalian pilih yang kakinya sendiri, itu bisa ngatur, cuman gerakin kakinya. Cuman aku skip aja. Nah, paling ini sekali aja buat aku bahas pertemuan berikutnya. Nah, kan tadi kan sebelumnya kan kita bikin animasi bola pantul kan ya agak repot kan, gimana kita tuh harus bikin frame by frame. Nah, sekarang aku mau bikin animasi bola pantul ini dengan yang lebih mudah caranya. Itu pertama, kita hapus semuanya dulu buat keyframe-nya. Remove frame semua ya, jadi aku mau bersihin semua. Terus aku bikin satu keyframe baru. Misalkan di 10, frame 10 itu kita bikin keyframe baru pakai shortcutnya F6. Di sini aku bikin lagi pakai F6. Nah, lalu misalkan aku mau dari di posisi akhirnya dari benda kita itu bolanya aku mau dia ada di ujung kiri, ujung kanan bawah. Nah, double klik aja, ujung kanan bawah kayak gini. Terus di frame 20 aku mau dia ke ujung kanan atas. Nah, di sini kita bisa pakai yaitu klik kanan, lalu pakai namanya Create Classic Twin. Yang ini ada muncul kayak warning gini, kalian tinggal oke aja. Karena dia bakal cuma minta ubah dari yang shape jadi buat objek twinnya. Nah, sekarang kalau bikinnya lebih gampang kan. Daripada kita bikin animasi yang bawah ini, satu frame, karena kita pakai twin, nah dia lebih mudah nih. Dan dia gerakannya lebih smooth. Jadi sama, kita pakai classic twin juga. Nah, jadi kalau gerakannya kayak gini ya. Coba aku publish. Nah, dia bakal tampil kayak gini. Cuman karena frame-nya kita taruh kecil, makanya dia kayak gerakannya patah gini. Coba ya. Kita coba mau panjangin aja nih. Jadi dari sini aku perpanjang misalkan 30 frame, lalu sorry, ini aku 30 frame, yang ini aku kasih misalkan 60 frame. Nah, sekarang coba dipublish. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, jadi yang kita awalnya bentuknya kayak patah-patah gini, sekarang kita bisa bikin yang lebih smooth dan lebih mudah. Jadi nggak bakal banyak makan waktu. Nah, terus di sini itu kan kita gerakannya kayak linear doang kan. Kayak ya gini doang lah, speednya sama. Nah, kalian bisa ngatur nih buat kecepatannya sendiri. Itu kalian pilih aja buat yang classic twin-nya. Di sini ada efek. Ini kalian bisa ngatur nih. Misalkan kita pakai is out, itu dia harusnya kalau pakai is out itu dia awalnya lambat, terus awalnya cepat, lalu lama-lama dia melambat. Kita testing dulu ya. Ini nggak terlalu kelihatan sini. Nah, coba grafiknya aku atur lagi buat yang ini. Oh, yang berubah. Classic is out. Oh ya, tadi belum berubah. Bentar. Nah, yang gini kan. Jadi awalnya cepat, kan jadi melambat. Itu pakai is out. Nah, buat yang lawannya, itu pakai yang is in. Jadi is in itu dia bakal lambat dulu, akhirnya lambat, lalu mencepat. Kita pakai yang quad. Harusnya dia bakal berubah di sini, dia bakal berubah. Nah, bakal tampil kayak gini. Nah, terus kalian tinggal Ctrl Enter. Nah, kayak gini.
Jadi yang ini awalnya kita nggak pakai apa-apa. Jadi gerakannya biasa, linear. Kalau kita pakai is out, nah dia yang awalnya cepat, dia akan mencepat terus lambat pakai is out. Di sini kita pakai is out sama is in. Jadi yang is out itu dia bakal cepat dulu, melambat. Is in itu dia bakal melambat dulu, baru cepat. Nah, paling aku tulis dulu aja biar kelihatan. Is out itu dia bakal cepat, lalu dia melambat. Kalau is in, dia bakal lambat dulu. Jadi biasanya ini bagus kalau misalkan kalian mau bikin yang animasi misalkan end range gitu. Jadi datang dulu, daripada datangnya cuma linear, lurus. Nah, kalian bisa itu kasih efek is in, is out itu buat jadi gerakannya lebih menarik gitu. Jadi nggak kaku kan, kalau kalian linear biasa kan bakal kelihatan kaku. Paling aku sampai sini aja sih. Kayaknya mau tanya, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada harusnya udah selesai sih buat pertemuan yang hari ini. Nah, ini udah ya. Nah, palingan karena saya udah mau jam 10 juga, udah boleh leave ya. Thank you, Ko. Makasih kok. Kasih, Ko. Kasih kok. Thank you, Kasih Ko. kok. Makasih kok. Enggak sih kok. Thank you kok.